Hingga ayah dengan marah menghantamkan tongkat ke kaki Tony. Barulah semua orang menyadari kebenaran yang mengejutkan. Ternyata Tony menggunakan kaki palsu. Saat itu juga, seluruh keluarga pun terdiam ketakutan. Mereka akhirnya sadar. Selama ini Tony telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Di hari pertama Tony masuk rumah sakit jiwa. Kakinya langsung dipukul sampai patah oleh seseorang. Setiap hari ia disiksa tanpa belas kasihan. Bahkan sering dipaksa masuk ke dalam toilet oleh para petugas. Dan semua ini berawal dari pengkhianatan orang yang paling ia cintai, keluarganya sendiri. Saat itu, keluarga mulai menyesal dan menangis. Tapi bagi Tony, semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa bertanya dalam hati, kenapa aku harus jadi anak kalian? Ternyata 3 tahun lalu, adiknya tiba-tiba muncul dan mengambil alih identitasnya. Demi menutupi kejahatan yang telah ia lakukan, mencabut selang oksigen kakek. Adiknya langsung menuduh Tony sebagai pelaku, dan seluruh keluarga langsung mempercayainya. Mereka yakin Tony telah kehilangan akal, dan dengan tangan mereka sendiri, mengirim Tony ke rumah sakit jiwa. Meski begitu, adiknya masih belum puas. Ia bahkan menyuruh petugas untuk mengurus Tony secara khusus. Hingga selama 3 tahun, Tony hidup dalam siksaan. Suatu hari, Tony berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah minta tolong. Namun tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan luka-lukanya. Tak ada yang mau mendengarkan permohonannya. Mereka justru kembali memerintahkan orang untuk menyeretnya kembali ke rumah sakit, yang mereka anggap sebagai pengobatan itu. Nyaris merenggut nyawanya. Hingga akhirnya, nenek yang baru kembali dari luar negeri, membawa Tony keluar dari rumah sakit. Karena hanya neneklah yang benar-benar menyayanginya. Namun Tony yang dulu adalah tuan muda yang ceria. Kini hanya tersisa bayang-bayang yang takut akan segalanya. Bahkan sosok kakaknya yang dulu penuh kasih, kini terasa seperti iblis baginya. Ketika Tony dengan polos memanggilnya, Nona besar, sang kakak langsung menganggap Tony belum juga sembuh. Padahal dia sendiri yang dulu pernah berkata, jangan pernah panggil aku kakak lagi. Tak lama setelah kembali ke rumah, adiknya menyudutkan Tony di kamar mandi, lalu tiba-tiba menjerat lehernya sendiri dengan dasi. Tony terkejut, namun langsung sadar apa maksudnya. Ketika ibu masuk dan melihat kejadian itu, dia malah mendorong Tony jatuh, dan dengan penuh kepedulian memeluk sang adik. Tak lama kemudian, kakak masuk dan melihat kondisi adiknya. Tanpa tanya, langsung menampar Tony. Di bawah jebakan adiknya, semua orang kembali percaya bahwa Tony ingin mencelakakan adiknya. Hanya nenek yang masih mau percaya padanya. Tony belum sempat bicara, sudah dipotong oleh sang kakak, yang menganggap nenek terlalu membela Tony. Saat adiknya terbatuk lemah, kakak pun kembali memarahi dan mendorong Tony, lalu menuntut Tony menunjukkan bukti jika memang tak bersalah. Jika tidak, maka ia harus membayar semuanya. Namun Tony hanya menjawab dengan dingin, meskipun aku punya bukti, kalian tetap tidak akan percaya. Ucapan itu membuat ayahnya marah besar, dan langsung menyuruh Tony berlutut meminta maaf. Melihat Tony tetap diam, ia pun mengayunkan tongkat dengan keras, dan kembali memaksanya meminta maaf. Melihat sikap keras kepala Tony, ibu juga ikut menyalahkannya. Menganggap Tony 3 tahun ini belum juga sadar. Saat itulah, Tony sudah tak bisa menahan segalanya. Ia pun menggulung lengan bajunya, dan menceritakan semua siksaan yang ia alami selama 3 tahun terakhir. Baru saat itu, nenek menyadari, selama 3 tahun, Tony disiksa di rumah sakit jiwa yang mereka kirim sendiri. Namun sang kakak tetap bersikeras, menganggap itu hanyalah bentuk pengobatan. Orang tua pun masih tak percaya bahwa mereka salah. Ayah kembali memaksa Tony untuk meminta maaf. Namun Tony tetap teguh pada pendiriannya. Dan justru sikapnya itu, membuat sang ayah kembali meledak marah.